Rusia terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki alutsista pertahanan paling lengkap. Negara ini diketahui pernah memproduksi berbagai peralatan perang seperti senjata, tank, pesawat tempur, dan juga bom. Namun siapa sangka kalau Rusia punya trik yang cukup unik untuk mengecoh musuh mereka yang melakukan pemantauan jikalau siap berperang melawan negara tersebut. Trik ini bisa dibilang aneh dan tidak terpikirkan sebelumnya oleh negara lain. Rusia memiliki sejumlah balon yang dibuat dengan desain menyeramkan. Desain balon-balon berukuran besar ini tampak seperti berbagai alutsista perang milik Rusia seperti tank, truk peluncur roket, pesawat tempur, dan berbagai hal lainnya. Mengapa mereka melakukan hal ini? Tujuannya adalah ketika terjadinya perang, balon-balon menyeramkan yang digunakan ini bertujuan untuk memperdaya musuh agar terlihat lebih kuat dari yang sebenarnya. Dengan hal ini tentunya musuh akan terlihat gentar ya guys. Selain itu, hal ini juga berguna untuk mengulur waktu dengan memaksa mereka untuk memverifikasi target. Seorang insinyur militer di perusahaan balon Rusbol Alexei Akomarov mengatakan, jika Anda mempelajari pertempuran besar dalam sejarah, Anda akan melihat bahwa tipu daya selalu menang. Balon-balon tersebut diproduksi oleh perusahaan Rusbol. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1993 dan pada mulanya merupakan perusahaan balon sederhana. Namun sekarang mengkhususkan diri pada replika tiup dari berbagai mesin perang yang digunakan oleh militer Rusia. Kreasinya mulai dari replika peluncur roket, tank, sampai jet tempur seukuran aslinya, hingga tenda militer tiup dan bahkan stasiun radar. Menakjubkan ya guys? Nah guys, selanjutnya kita beralih ke masa lalu. Ketika Perang Dunia II semakin memanas setelah dapat menginvasi Eropa Barat, Jerman memulai melebarkan kekuasaannya dengan melancarkan serangan menuju timur, tepatnya mengarah ke Uni Soviet. Uni Soviet bisa dibilang nyaris putus asa menghadapi serangan Jerman, apalagi ia tak punya senjata anti-tank yang efektif. Sebaliknya, Jerman dapat menguasai medan dengan mudah berkat dahsyatnya tank Tiger yang memang ditakuti saat itu. Berbagai upaya telah dilakukan Soviet untuk menghalau serangan tersebut. Di tengah keputusasaan muncul ide yang dimiliki Uni Soviet untuk menghadirkan perlawanan terhadap pasukan Jerman dengan menggunakan anjing. Anjing itu diberi pelatihan khusus oleh militer serta dilatih untuk misi bunuh diri. Uni Soviet memberikan bahan peledak yang diikat pada tubuh mereka. Hewan yang dijuluki teman baik manusia ini kemudian dikorbankan dalam misi menghancurkan tank musuh. Walaupun mendapat kecaman dari aktivis perlindungan hewan, Uni Soviet berdalih bahwa anjing itu dikorbankan untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya. Uni Soviet tak begitu saja menggunakan anjing sebagai senjata anti-tank melawan Nazi. Negara itu memang sudah melatih anjing pada era 1930-an, jauh sebelum meletusnya Perang Dunia II. Anjing anti-tank dilatih untuk merangkak ke bawah tank musuh sambil membawa bahan peledak seberat 12 kg TNT yang diikat tubuh mereka. Sebuah tuas yang panjang akan memicu ledakan saat bersentuhan dengan target. Anjing-anjing itu diajarkan cara merangkak di bawah tank selama latihan. Mereka sengaja dibuat kelaparan selama beberapa hari. Potongan-potongan daging kemudian ditaruh di bawah tank-tank latihan supaya mereka terbiasa berpikir bahwa makanan dapat ditemukan di bawah semua tank. Anjing juga diajarkan agar tak takut pada artileri berat. Hewan itu dilatih merangkak di bawah bagian belakang tank untuk menghindari tembakan senapan mesin musuh. Hingga pada 1939, anjing ini diperkenalkan ke Tentara Merah dan mulai diuji cobakan pada pertempuran sesungguhnya. Ketika perang melawan Jerman, taktik ini terbukti ampuh untuk mengusir para tentara Jerman yang pada saat itu sudah mengepung hingga gerbang Kremlin. Totalnya, sekitar 304 tank musuh hancur selama peperangan karena anjing. Senapan-senapan mesin pada tank Jerman terlalu tinggi untuk menyasar anjing-anjing bunuh diri ini. Sampai-sampai mereka harus menggunakan senjata pelontar api. Bahkan seringkali pasukan Jerman melancarkan serangan dengan pesawat-pesawat Luftwaffe untuk turut menembaki mereka. Strategi kejam Uni Soviet ini mengubah jalannya perang dan memberikan dampak kekalahan bagi pasukan Nazi. Hingga pada pertengahan 1943, situasi mulai berubah. Tentara Soviet mulai mendapatkan persenjataan anti-tank, anjing pun dihentikan menjalankan misi bunuh diri. Akhirnya, anjing-anjing yang tersisa itu dilatih kembali untuk misi pendeteksian ranjau dan bertahan sampai akhir perang.
Nah guys, itu tadi pembahasan dari TSP. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.